Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Purwoko Wahyudi Prasetyanto Sampuro dari kelas T4B dengan NIM 233140700111049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPL saya dengan judul keamanan basis data menggunakan SQL injection. Yang pertama yaitu, apa sih keamanan basis data? Keamanan basis data adalah serangkaian langkah, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi data dalam sistem basis data dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, manipulasi, pencurian, atau kerusakan. Tujuan dari keamanan basis data ada 4. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yaitu hanya pihak yang berwenang yang boleh mengakses data tertentu. Yang kedua ada integritas, yaitu data harus akurat dan tidak boleh dimodifikasi secara tidak sah. Yang ketiga ada ketersediaan, yaitu data harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Untuk yang keempat ada autentikasi dan otorisasi. Untuk autentikasi yaitu memastikan pengguna adalah yang mereka klaim. Untuk otorisasi yaitu menentukan hak akses pengguna. Kenapa keamanan basis data itu sangat penting? Karena keamanan basis data bisa melindungi aset penting data, menjaga kepercayaan pengguna, mencegah kerusakan sistem dan reputasi, dan memenuhi kewajiban hukum. Tanpa keamanan yang kuat, sistem apapun bisa diruntuh hanya karena satu titik lemah dalam pengelolaan data. Kita masuk ke konsep SQL injection. SQL injection adalah teknik serangkaian atau teknik serangan yang memungkinkan penyerang menyisipkan atau menyuntikkan perintah SQL ke dalam input aplikasi yang kemudian dijalankan oleh database. Serangan ini biasanya terjadi ketika input pengguna langsung dimasukkan ke dalam query SQL tanpa validasi atau penyaringan. Tujuan serangannya yaitu mengakses data tanpa otorisasi, melewati proses login, dan menghapus atau mengubah data. Ini contoh query yang rentan. Untuk isinya sebagai berikut. Untuk input dari penyerang yaitu kita masuk menggunakan username yaitu dengan admin, dan untuk passwordnya dikosongi. Dan untuk query yang dijalankan seperti ini. Untuk struktur database-nya seperti ini. Yang pertama di sini ada create database, yaitu membuat database baru dengan nama DB keamanan. Database ini akan digunakan untuk menyimpan semua tabel termasuk tabel user. Untuk use DB keamanan ini yaitu sebagai database aktif untuk eksekusi query selanjutnya. Tanpa ini, query berikutnya tidak tahu harus dijalankan di database mana. Berikutnya ada create table yang isinya ada ID, ada username, dan password. Yang terakhir ada insert. Untuk insert di sini untuk menambahkan satu data pengguna ke dalam tabel user, yaitu username dan password. Untuk contohnya username dan passwordnya adalah ini. Ini contoh dari codingan dalam serangan. Tampilannya seperti berikut atau isi dalam codingannya seperti berikut. Nanti kita akan masuk menggunakan username admin
dan passwordnya akan kita kosongi. Dan efeknya yaitu login berhasil tanpa password. Untuk mitigasi SQL injection, codingannya seperti ini. Mitigasi ini digunakan untuk memisahkan data dari perintah SQL dan menolak input berbahaya secara otomatis. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan dari contoh studi kasus ini. Nah, di sini kita akan mencoba login menggunakan form login seperti ini. Kita yang pertama mencoba untuk serangan. Di sini ada 2 button. Yang di sini yang raw ini digunakan untuk login serangan. Dan yang login kedua ini digunakan untuk mitigasi. Yang pertama kita login menggunakan serangan. Kita masukkan passwordnya, username sebagai admin. Untuk passwordnya kita coba kosongi. Kita login. Nah, terdapat login berhasil pada serangan di contoh ini. Untuk yang mitigasi kita coba. Nah, untuk mitigasi akses login akan ditolak atau login menjadi gagal. Ini adalah contoh sederhana yang dapat saya praktekkan atau dapat saya sampaikan. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu SQL injection adalah celah keamanan yang sangat berbahaya jika tidak ditangani. Pada validasi input dan pengguna, prepare statement adalah langkah wajib untuk mitigasi. Dan jangan pernah memasukkan input pengguna secara langsung ke dalam perintah SQL tanpa pembersihan atau parameterisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah keamanan komputer, Bapak Johan Erika yang sudah membimbing dan memberikan materi kepada kami. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.